Ya, shalom. Baik, saudara-saudara, saya akan berbicara pendek saja. Dan setelah itu kita lanjut di dalam session tanya jawab ya. Nah, saya hari ini mau bicara soal keunikan agama Kristen. Ya, kalau kita bicara soal keunikan, itu artinya sesuatu yang ada pada seseorang, tapi tidak dimiliki oleh orang yang lain. Atau sesuatu yang dimiliki satu kelompok, tapi tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Itu namanya keunikan. Kalau semua punya, namanya tidak unik. Nah, kalau kita bicara tentang agama-agama di dunia, ini ada banyak agama di dunia ini. Tapi kita seringkali melihat bahwa ada banyak orang yang mengatakan bahwa semua agama sama saja. Apalagi yang sedang berencana untuk menikah dengan orang non-Kristen. Ya, biasanya mereka mengatakan bahwa semua agama sama saja. Saudara, di dalam kalangan Kristen sendiri itu tidak semua sepaham dalam konsep keselamatan. Nah, ada 3 pandangan sebenarnya tentang konsep keselamatan itu. Pertama namanya pluralisme, yang kedua namanya inklusivisme, dan yang ketiga adalah eksklusivisme. Nah, pluralisme itu pandangannya begini, bahwa sebenarnya setiap agama itu dapat menyelamatkan. Jadi di dalam Islam, kalau orang taat terhadap agama Islamnya, maka dia akan selamat dan masuk surga. Di dalam agama Hindu juga ada keselamatan kalau dia taat ajaran Hindu. Begitu juga Buddha, Konghucu atau apa saja. Pokoknya semua agama dapat menyelamatkan. Itu namanya pluralisme, plural dalam konteks keselamatan. Nah, kalau pegang konsep begitu artinya nanti setiap agama juga diselamatkan. Lalu untuk apa kita harus repot-repot beritakan Yesus kepada orang beragama lain? Suruh saja mereka taat agama mereka, nanti mereka selamat. Nah, itu namanya pluralisme. Dan jangan heran bahwa ada banyak pendeta itu juga punya pandangan yang demikian. Biasanya pendeta-pendeta liberal. Sementara itu ada pandangan yang lebih moderat. Pandangan yang moderat itu mengatakan ini inklusivisme. Mereka mengatakan bahwa enggak, Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Tapi yang masuk surga itu bukan hanya orang agama Kristen. Nanti ada orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Islam, atau orang agama apa saja yang bisa masuk surga, bisa selamat, tapi bukan Islamnya mereka yang menyelamatkan mereka. Hindu Budanya mereka yang menyelamatkan mereka. Bukan ketaatan pada agama. Tapi Yesuslah yang menyelamatkan mereka. Yesus pergi ke dalam Islam sana dan selamatkan sejumlah orang Islam. Yesus masuk dalam Hindu, Buddha, Konghucu dan menyelamatkan mereka di sana. Jadi Yesus tetap satu-satunya jalan keselamatan. Tapi nanti yang masuk surga juga ada agama lain juga. Itu namanya inklusivisme. Sementara pandangan yang ketiga itu eksklusivisme yang mempunyai pandangan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus, entah di dalam Kristen atau di luar Kristus, binasa semua. Hanya yang percaya kepada Yesus Kristus saja. Ya, nah itu 3 pandangan. Nah, saya jelas percaya yang ketiga karena menurut Alkitab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya orang diselamatkan. Ya, akulah jalan dan kebenaran, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tapi saudara, saya pernah membuat pembahasan panjang lebar soal pluralisme, inklusivisme, dan eksklusivisme, mengadakan telaah teologis yang dalam terhadap masing-masing pandangan. Dan di bagian terakhir, bab terakhir dari buku saya itu, saya bahas keunikan agama Kristen. Nah, kita orang Kristen itu punya keunikan dan banyak keunikan kita
agama kita yang berbeda dari seluruh agama di dunia ini. Ya, saya mencatat banyak hal. Misalnya pertama adalah tokoh utama kita itu unik. Tokoh utama Kristen itu adalah Kristus. Nah, Kristus sendiri adalah tokoh yang unik yang tidak ada duanya di dalam dunia ini. Contohnya, semua jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Di dalam Alkitab kira-kira ada sekitar 400 nubuatan tentang Yesus dan semuanya tergenapi. Beberapa belum tergenapi karena berkaitan dengan kedatangan di akhir zaman. Tapi mayoritas nubuat tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama itu digenapi secara persis, ya. Itu luar biasa. Tidak ada tokoh agama manapun di dunia ini yang jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Bahkan tokoh agama sebelah juga nggak ada, di kitab suci mereka juga nggak ada. Makanya mereka coba-coba cari-cari dalam mengais-ngais di dalam Alkitab kita, lalu bilang Alkitab kita menubuatkan nabi mereka. Nah, itu pemerkosaan terhadap ayat Alkitab kita. Tidak ada itu. Alkitab kita bicara nubuat tentang yang lain. Ya, tentang nabi agama sebelah. Itu tidak ada di dalam Alkitab nubuat. Justru tokoh sejarah seperti Alexander the Great itu ada nubuatnya di dalam kitab Daniel. Tapi yang sebelah itu tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya tokoh agama di dunia ini yang seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Yesus itu satu-satunya orang di dunia yang sudah ada sebelum lahir. Semua kita, semua siapapun tokoh agama pun baru ada di dalam rahim ibu. Tapi Yesus satu-satunya yang sudah ada sebelum dia di rahim ibu. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Ya. Bahkan di Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus minta kemuliaannya sebelum dunia ada. Berarti sebelum dunia ada dia sudah punya kemuliaan. Kalau dia sudah punya kemuliaan berarti dia sendiri harus ada sebelum dunia ada. Maka Yesus adalah tokoh yang lebih tua dari dunia. Makanya saya sering bertanya, nabi manakah yang lebih tua dari dunia ini? Jikalau Yesus nabi, hanya nabi, nabi mana lebih tua dari dunia ini? Ya, sama sekali tidak berdosa, mati dan bangkit, lahir secara ajaib, banyak. Maka tokoh utama dalam Kristen itu unik. Konsep Allah kita juga unik karena konsep Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Itu ada pada dua titik ekstrim. Yang satu itu namanya Unitarian mutlak, satu Allah, satu pribadi. Yang satu itu adalah Triteisme, tiga Allah. Tapi kepercayaan Kristen tentang Tritunggal ada di dua kubu ini. Bukan Unitarian mutlak, bukan Triteisme, tapi Tritunggal. Kepercayaan tentang Tritunggal tidak ditemukan di dalam agama manapun juga. Triteisme banyak. Unitarianisme banyak. Tapi Tritunggal itu nggak ada. Kita juga mempunyai keunikan dalam konsep dosa. Yang agak panjang lebar kalau dibahas. Dan kita juga punya keunikan dalam konsep keselamatan kita. Nah, jadi hari ini saya hanya mau bahas tentang keunikan kekristenan dalam konsep keselamatan. Ya. Nah, ada beberapa keunikan Kristen dalam konsep keselamatan. Pertama adalah Kristen mempunyai prinsip Allah mencari manusia. Allah mencari manusia. Ini prinsip unik karena tidak ada agama di dunia itu yang mengajarkan demikian. Semua agama di dunia berdiri atas prinsip bahwa manusia mencari Allah. Seorang yang namanya Thomas Arnold, ya, dia mengatakan begini. Perbedaan antara kekristenan dan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini, yaitu bahwa dalam agama-agama lain manusia didapati mencari Allah, sedangkan kekristenan adalah Allah mencari manusia. Semua agama mengajarkan manusia cari Allah. Kristen mengajarkan sebaliknya, Allah cari manusia. Jadi berkebalikan dengan semua agama. Mengapa Kristen punya konsep seperti ini? Ini ada kaitannya dengan masalah dosa. Karena pada dasarnya dosa itu adalah penyimpangan manusia dari Allah. Sehingga manusia berdosa itu tersesat. Manusia berdosa itu terhilang dari Allah. Yesaya 53 ayat 6 bilang begini. Kita sekalian sesat seperti domba.
Mazmur 119, 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. 1 Petrus 2:25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Maka dengan adanya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang berdosa itu yang hilang. Nah, saudara, kalau orang berdosa yang hilang, sekarang pikirkan mana yang masuk akal. Apakah yang terhilang yang mencari yang kehilangan? Atau yang kehilangan yang mencari yang terhilang? Kalau Anda kehilangan HP, Anda yang cari HP atau HP yang cari Anda? Ya kan? Sudah pasti yang kehilangan yang mencari yang terhilang. Dan bukan yang terhilang itu yang mencari pihak yang kehilangan. Itulah sebabnya kelanjutan dari Mazmur 119 tadi dikatakan begini. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Bukan saya yang cari, tapi carilah hambamu ini. Kita bisa banding dengan Matius 10 ayat 6. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi waktu saya ngajar begini ada orang bilang, Pak, memang HP tidak cari orang. Karena HP tidak punya otak. Itu beda dengan manusia. Manusia itu pribadi. Punya pikiran, punya akal budi, punya otak, punya keinginan, punya kehendak. Jadi HP memang tidak bisa cari orang. Tapi orang berdosa yang notabene adalah manusia, dia bisa cari Allah. Memang masuk akal. Masuk akal, tapi yang masuk akal itu belum tentu Alkitabiah. Yang Alkitabiah pasti masuk akal. Benar tidak? Almarhum mualaf Insan Moko Ginta pernah bikin pembuktian Yesus bukan Tuhan dengan memakai sistem berpikir silogisme. Silogisme itu adalah membangun kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Misalnya, premis mayor, Tuhan tidak tidur. Benar ya? Benar. Premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu makan karena Tuhan tidak lapar. Premis mayornya. Minornya, Yesus lapar. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Masuk akal kan? Masuk akal. Hanya enggak Alkitabiah. Kenapa? Karena dia lupa bahwa Alkitab berkata di satu sisi Yesus itu adalah Allah atau Tuhan, tapi di sisi lain dia adalah manusia. Dia Allah manusia. Jadi lapar, haus, ngantuk, tidur itu manusianya. Allahnya nggak lapar. Jadi masuk akal. Hanya nggak Alkitabiah. Ya. Jadi memang manusia punya otak, harusnya manusia bisa cari Allah. HP tidak punya otak, makanya HP tidak mencari pemiliknya. Masuk akal? Masuk akal. Hanya enggak Alkitabiah. Karena apa? Karena menurut Alkitab, kalau manusia itu disuruh cari Allah, malah sesat. Ya, Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi kalau kita disuruh milih, pasti kita milihnya sesat. Kita disuruh cari Tuhan pasti sesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, tentang kata-kata ini John Calvin bilang begini. Kita sekalian atau kita semua sesat seperti domba. Maka artinya kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan dalam jalan kehancuran. Jadi kalau suruh milih pasti milihnya salah. Dari sini terlihat bahwa manusia berdosa, biarpun dia bukan HP, tetapi dia tetap tidak bisa cari Allah. Semua manusia berdosa itu sedang berjalan di jalan kehancuran. Seperti kata Calvin tadi. Semakin lama semakin jauh dari Allah. Dan tidak ada seorang pun cari Allah. Makanya Paulus bilang dalam Roma 3:11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi.
Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada manusia cari Allah. Kalau manusia mencari berkat Allah banyak. Manusia mencari keuntungan dari Allah banyak. Tapi mencari Allahnya tidak bisa. Tidak ada. Kalau ada, ayat ini salah. Roma 3:11 salah. Nah, disinilah Kristen punya konsep yang terbalik dari semua agama. Kekristenan percaya bukan manusia berdosa yang cari Allah, tapi Allah lah yang cari manusia berdosa. Konsep ini sudah sangat tua, mulai dari kitab Kejadian. Kita tahu begitu Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah mereka cari Allah? Kejadian 3:8-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, di manakah engkau? Apakah manusia berdosa cari Allah setelah berdosa? Enggak, lari sembunyi. Justru Tuhan yang cari, di manakah engkau? Jadi Allah yang cari manusia. Yeskiel 34:16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Dan tindakan Allah mencari manusia itu diwujudkan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Makanya waktu Yesus jelaskan misinya ke dalam dunia di Lukas 19:10, dia bilang, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Jadi manusia nggak bisa cari Allah ya. Amin. Sekarang lihat Yesaya 55:6. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Mazmur 105, carilah Tuhan. Gimana ayo? Tadi katanya manusia nggak bisa cari Allah. Sekarang ini, carilah Tuhan. Dan masih banyak ayat yang bilang kita harus cari Tuhan. Apakah ini berarti Alkitab itu bertentangan? Tidak. Kalau ditafsirkan bersama-sama begini, memang ayat ini menyuruh carilah Tuhan. Tapi karena banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan yang cari manusia, maka kita hanya bisa berkesimpulan bahwa sebenarnya yang paling awal itu adalah Tuhan cari manusia. Nah, setelah Tuhan cari manusia, dia bekerja di dalam diri manusia, sehingga akhirnya manusia berdosa punya kerinduan mencari Tuhan. Ingat ya, menurut Alkitab, Efesus 2:1 itu kamu semua telah mati karena dosa. Jadi kita semua ini mayat rohani. Ada mayat di sini. Berikanlah sate babi kepada mayat. Bisa respon? Tak bisa. Kasih uang 1 gepok. Apakah dia respon mayatnya? Enggak. Dikasih apapun tidak bisa. Begitulah kita. Dikasih apapun kalau kita mati rohani itu gak bisa respon. Mau dikotbahin kah? Dikasih apapun, Injil pun gak bisa. Lalu terus bagaimana supaya mayatnya respon? Hidupkan dulu mayatnya. Setelah mayatnya hidupkan, kasih sate babi, dia mulai rasa. Ya, dikasih uang, mulai matanya mulai hijau. Karena sudah hidup. Nah, begitu juga supaya saudara bisa respon dan cari Tuhan, maka Tuhan harus kerja lebih dulu, ngorek saudara, bekerja di dalam diri saudara, menghidupkan saudara dan saya. Baru kita bisa berespon. Jadi kalau sampai ada manusia cari Tuhan, itu bukan inisiatifnya. Kalau manusia sampai cari Tuhan, itu artinya Tuhan telah cari dia lebih dahulu. Saya kutip kata-kata Barclay. Jauh pada abad ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan kepada para biarawannya, sepagi apapun kalian bangun dan menaikkan doa di kapel, pada pagi hari yang dingin, pertengahan musim dingin, atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian. Ya, dialah yang telah membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Ku cari wajahmu. Nah, itu karena Tuhan sudah kasih bangun dulu, baru kau bisa cari. Kalau dia nggak bekerja, kamu tidak akan pernah cari dia. Jadi prinsip yang benar tetap Allah cari manusia, bukan manusia cari Allah. Kalau sampai orang mencari Allah dan menemukannya, artinya orang itu telah lebih dahulu ditemukan oleh Allah.
Maka seorang pernah mengatakan kata-kata indah ini. Sekarang telah kutemukan Dia yang menemukanku. Amin. Kita bersyukur ya. Bukan kita yang cari Tuhan. Karena kalau kita yang cari Tuhan, seolah-olah Tuhan yang hilang. Dan kita yang cari. Dan kalau Tuhan hilang dan kita yang cari, bisa ketemu? Mustahil. Tapi yang hilang itu kita, maka Tuhan yang cari. Pertanyaannya, kalau Tuhan yang cari kita, ketemu nggak? Mustahil nggak ketemu kan? Mustahil nggak ketemu. Kalau Tuhan yang cari, pasti dapat. Orang yang cari Tuhan nggak akan dapat. Nah, disinilah beda kekristenan dengan agama lain. Dalam agama lain, semua orang cari Tuhan, mustahil dapat. Tapi dalam Kristen, Tuhan cari manusia melalui Kristus. Maka melalui Kristus, Tuhan Allah menemukan kita. Amin. Saya mau kasih kutipan terakhir dari buku saya sendiri. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang dan karenanya manusia berusaha menemukan Dia. Tapi faktanya adalah manusialah yang terhilang dan Allah lah yang mencarinya. Juga kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil dia tidak menemukannya. Ya, kalau hari ini saudara bisa percaya pada Yesus Kristus, artinya saudara telah ditemukan oleh Tuhan. Amin. Nah, bukan kita yang berprestasi sampai bisa ketemu Tuhan. Tapi Tuhan yang berprestasi, beranugerah, berkasih karunia sampai cari kita. Di antara semua orang di dunia ini ada banyak yang terhilang, tapi saudara ditemukan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Amin. Yang kedua, keunikan yang kedua, kekristenan mempunyai konsep penebusan dosa. Yang ini nggak ada di agama lain. Hanya Kristen yang punya konsep penebusan dosa. Bagaimana menjelaskan ini? Lain kali kita bahas. Tuhan berkati kita. Amin. Ya, kita masuk dalam tanya jawab. Pertanyaan yang cukup menarik. Shalom Pastor Estra, apa beda karunia berkata-kata dan keterampilan berkata-kata? Lalu pentingkah menurut Pak Pendeta untuk orang Kristen bergaul dengan Roh Kudus? Gimana? Yang kedua gimana? Apakah karunia berkata-kata dan keterampilan berkata-kata? Lalu pentingkah menurut Pak Pendeta untuk orang Kristen bergaul dengan Roh Kudus? Karunia itu sifatnya, jadi kalau bicara karunia itu artinya suatu pemberian. Jadi diberikan. Ingat ada istilah kasih karunia. Karunia itu pemberian. Tapi kalau kasih karunia itu biasanya pemberian waktu kita tidak layak menerimanya. Kalau saudara kerja sama saya kasih gaji 5 juta per bulan. Itu bukan kasih karunia. Itu jasa. Saudara memang layak dapat itu. Tapi kalau saudara nggak kerja sama saya kasih 5 juta tiap bulan. Itu kasih karunia. Tapi kalau saudara sudah nggak kerja sama saya lagi, fitnah saya lagi, saya masih kasih 5 juta satu bulan, itu kasih karunia yang amazing, besar. Jadi karunia itu pemberian, gift. Nah, biasanya itu tergantung pada pemberi. Jadi tidak ada kita yang layak mendapatkan. Nah, karena itulah maka kalau kita bicara karunia berkata-kata, kemampuan berkata-kata itu datang dari Roh Kudus. Bukan hasil belajar. Bukan hasil kursus. Itu pemberian dari Roh. Nah, kalau keterampilan, saya nggak tahu apa maksud saudara dengan keterampilan berkata-kata. Tapi kalau keterampilan itu mestinya sudah melibatkan usaha kita. Saya berjuang, saya berusaha, maka saya terampil. Tapi kalau karunia itu pemberian.
Roh memberikan karunia kepada orang ini. Roh memberikan karunia kepada seorang, roh memberikan. Roh memberikan. Jadi itu sebenarnya kalau bicara karunia pun ada yang natural, ada yang supranatural. Misalnya roh memberi karunia untuk orang untuk mengajar. Mengajar itu karunia yang natural. Karena saya nggak percaya Yesus pun saya bisa ngajar kok. Bakat ngajar saya ada. Papa saya guru, mama saya guru, ya saya bisa ngajar lah. Nah, tapi ada karunia yang supranatural. Misalnya karunia membuat mujizat. Itu pemberian supranatural yang dari Tuhan. Gak perlu saudara latihan bagaimana caranya melatih diri supaya bikin mujizat. Gak bisa. Itu supranatural dari Tuhan. Nah, karunia berkata-kata menurut saya itu adalah supranatural. Maka itu tergantung dari Roh Kudus memberikannya atau tidak. Dan kalau kita mengacu kepada Kisah pasal 2, murid-murid juga nggak belajar itu bahasa-bahasa yang lain. Tapi begitu roh, mereka dipenuhi oleh roh. Mereka diberikan kemampuan berbicara sampai orang-orang tuh heran. Bagaimana mereka berbicara dalam bahasa yang kita pakai. Itu semua karena mereka dipenuhi oleh roh. Jadi kalau karunia menurut saya sifatnya datang dari Tuhan tanpa usaha kita. Sementara keterampilan itu lebih condong kepada peranan kita. Bagaimana kita bisa bergaul ya dengan Roh Kudus ya? Nah, gini, Roh Kudus itu kalau kita pelajari dalam Alkitab, roh itu pribadi. Nah, ada ini benda mati, benda hidup, makhluk hidup itu selain manusia itu ada binatang, ada tumbuhan. Nah, saya tumbuhan dan binatang itu sama-sama makhluk hidup. Tapi bedanya adalah saya makhluk hidup yang berpribadi. Sementara tumbuhan dan binatang itu tidak berpribadi. Nah, kapan sesuatu disebut berpribadi? Kalau dia punya 3 hal. Pertama, dia punya pikiran, akal budi. Kedua, dia punya perasaan. Ketiga, dia punya kehendak. Saya bisa punya pikiran, akal budi saya jalan. Logika saya jalan. Lalu saya bisa punya perasaan, maka saya bisa sedih, saya bisa susah, senang. Tapi saya juga punya kehendak, yaitu ingin makan, ingin tidur, dan lain sebagainya. Maka saya pribadi. Sekarang, binatang, apakah binatang itu mempunyai kehendak? Ya, karena binatang hendak makan, punya keinginan makan, keinginan kawin, dan sebagainya. Apakah binatang punya perasaan? Punya, karena anjing bisa susah, sedih, senang. Tapi apakah anjing punya akal budi? Tidak. Dia bergerak berdasarkan naluri tapi bukan akal budi. Maka anjing sekalipun makhluk hidup, dia bukan pribadi. Pohon itu makhluk hidup, tapi apakah pohon punya pikiran? Tidak. Apakah pohon punya perasaan? Tidak. Dipotong pun dia nggak bisa nangis. Ya. Apakah dia punya kehendak? Juga tidak. Berarti dia makhluk hidup, tapi dia tidak punya pikiran, perasaan, kehendak. Maka pohon bukan pribadi. Tapi Roh Kudus, apakah roh punya pikiran? Bisa. Roh punya pikiran. Apakah roh punya perasaan? Bisa. Karena janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu bisa berduka. Roh memberikan karunia kepada seorang kepada yang lain seperti yang dikehendakinya. Berarti Roh Kudus itu mempunyai kehendak. Maka Roh Kudus itu pribadi. Maka Roh Kudus bukan barang. Roh Kudus itu pribadi. Dalam filsafatnya Martin Buber, dia mengatakan bahwa di dalam manusia berelasi dengan lingkungannya, dia mempunyai 2 pendekatan. Pertama adalah I and thou, dan yang kedua I and it. I and thou itu artinya relasi antar pribadi, pribadi to pribadi, person to person. Tapi I and it itu adalah aku dan barang. Maka sekarang saudara pikir, ini ada sepatu saya. Sepatu saya ini bukan pribadi. Jadi setelah saya terserah saya saja mau pakai dia begini atau mau lepas dia, mau injak-injak. Setelah itu selesai pakai, buang ke sana juga sepatu nggak protes. Kenapa? Karena sepatu bukan pribadi. Kapan saya mau pakai? No problem. 3 tahun ke depan baru saya mau pakai juga no problem. Tapi itu beda dengan pribadi. Nah kalau begitu, bagaimana saya bisa berelasi dengan Roh Kudus? Maka sekarang saudara, kalau saudara tinggal dengan istri di rumah 3 tahun tidak bicara, gimana? Tak usah 3 tahun lah, 2 minggu tidak bicara, diam-diam saja. Itu kan relasinya terganggu. Nah kalau Roh Kudus pribadi, maka perlu relasi dengan Roh Kudus, perlu bicara dengan Roh Kudus, perlu berkomunikasi.
Ada orang bilang, bolehkah berdoa kepada Roh Kudus? Yang lain bilang nggak boleh, karena di Alkitab nggak pernah ada contoh orang berdoa pada Roh Kudus. Ya memang nggak ada contoh. Tapi kalau Roh Kudus itu Allah, terus kita nggak boleh berdoa kepada Roh Kudus, berarti ada satu pribadi Allah. Kita berdoa pada Bapa bisa, pada Yesus bisa, pada Roh Kudus nggak bisa. Berarti ada satu pribadi Allah yang nggak bisa kita berdoa pada Dia. Kan aneh. Jadi menurut saya, doa pada Roh Kudus itu tetap perlu. Nah, seberapa saudara rajin bicara dengan Roh Kudus, itu akan menentukan. Ya, kalau saya sama saudara ketemu terus, bicara terus, kan lama-lama akrab ya. Tapi kalau ketemu sebulan sekali, setahun sekali, ya, Roh Kudus bukan kayak sepatu yang saya pakai kalau saya perlu. Roh Kudus pribadi harus bangun relasi dengan Dia. Ya. Terima kasih Pastor Esra. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Seperti yang dikatakan Pastor Esra tadi bahwa Allah mencari manusia. Pada poin 1 Allah mencari manusia, tetapi kenapa masih banyak manusia yang tidak mengikuti Allah? Ya karena Allah belum cari dia. Karena Allah belum cari dia. Ya, jadi begini, keselamatan itu kan bukan prestasi kita lalu kita cari Allah. Tergantung Allah cari dia atau tidak. Sekarang gini, nah orang-orang yang dicari itulah yang di dalam Alkitab disebut sebagai kaum pilihan Tuhan. Nah, yang ingat Tuhan Yesus bilang, pernah Tuhan Yesus bilang ada domba-domba dari kandang ini, tapi ada juga domba-domba yang belum di kandang ini. Artinya orang pilihan itu bagi dua. Ada orang pilihan yang sudah ada dalam Kristen, itu sudah ditemukan. Maksudnya Kristen sungguh-sungguh ya. Tapi ada orang pilihan yang belum saatnya datang. Nanti tiba saatnya dia akan dipanggil. Ya. Mungkin sekarang dia masih ateis. Mungkin sekarang dia masih menjadi musuh gereja. Mungkin dia masih menjadi pembenci gereja. Tapi kalau dia orang pilihan, ada saatnya Tuhan memanggil dia. Itu seperti Paulus itu loh. Paulus itu benci orang, bakar gereja, bunuh orang Kristen. Tapi pada saatnya Tuhan temukan dia. Ya. Nah, ingat ya, Tuhan menemukan mereka melalui Yesus Kristus yang diberitakan. Jadi tugas kita itu adalah beritakan. Tuhan mau panggil siapa? Tuhan mau temukan siapa? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Begitu. Oke. Thank you Pastor Esra. Ada pertanyaan lagi, sebenarnya orang Kristen seharusnya menyembah kepada siapa? Kepada Yesus Kristus atau kepada Bapa? Atau menyembah Bapa melalui Yesus? Atau ada sebab lain? Menyembah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Menyembah Allah Tritunggal. Ya, jadi ketiganya. Apakah kita menyembah tiga Allah? Enggak, namanya kan Tritunggal. Berarti ada yang tri, ada yang tunggal. Tri itu pribadinya, tunggal itu hakikatnya. Nah kalau kita hanya menyembah Bapa, ingat, Yesus juga Allah itu. Kalau Yesus Allah tapi nggak boleh disembah, makanya ada Allah yang nggak disembah. Di Alkitab kita lihat bahwa Yesus banyak disembah dan dia nggak pernah nolak penyembahan itu. Ya, nah bahkan di surat Ibrani dikatakan semua malaikat harus menyembah Dia. Itu Allah Bapa yang perintahkan malaikat untuk menyembah Dia. Ya. Nah seperti Roh Kudus tadi, memang gak ada ayat bilang orang sembah Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus memang dibuktikan dari Alkitab adalah Allah, pribadi Allah, kan aneh. Ada pribadi Allah tapi gak boleh disembah. Jadi menurut saya kalau kita percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Bapa lebih senior, lalu anaknya junior, lalu Roh Kudus lebih junior lagi. Di atas, tengah, bawah. Tidak, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya setara. Tapi kan di Alkitab bilang Bapa lebih besar dari aku. Iya, itu waktu konteks dia datang ke dalam dunia. Sekarang saya tanya suami istri, siapa kepala keluarga? Suami kan? Kepala kan? Itu berarti apakah laki-laki derajatnya lebih tinggi dari perempuan? Kan enggak. Soal derajat sama rata, laki sama perempuan sama rata. Tapi soal hierarki rumah tangga, suami lebih tinggi. Karena suami kepala, istri yang dikepalai. Kalau kita bicara di bangsa dan negara ini,
Saya dengan Jokowi, siapa lebih tinggi, siapa lebih besar? Ya Jokowi, kenapa? Dia presiden, saya rakyat jelata. Tapi kalau omong kemanusiaan, apakah kemanusiaan saya lebih rendah dari Jokowi? Apakah kemanusiaan Jokowi lebih tinggi dari saya? Tidak. Jokowi dan saya sama rata derajatnya, hakikatnya. Tapi hierarki kebangsaan dia lebih tinggi karena dia presiden, saya rakyat. Yesus dan Bapa, Roh Kudus setara derajatnya, hakikatnya. Tapi dalam konteks pelaksanaan misi keselamatan, Yesus merendahkan diri, diutus oleh Bapa. Makanya Yesus bilang, Bapa lebih besar dari aku. Itu jabatannya, bukan hakikatnya. Karena itu sama rata, maka sembahlah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Bagaimana hukum perpuluhan itu? Perlukah kita perpuluhan bila kita menjual aset properti atau dapat uang hibah dan sebagainya? Memang sekarang ini ada banyak ajaran mengatakan persepuluhan tidak berlaku lagi. Ya, kita sendiri sebenarnya mau seminar itu ya, sekian bulan yang lalu, hanya belum jadi. Ya, saya sendiri tetap menganggap persepuluhan tetap berlaku. Mereka yang menganggap tidak berlaku lagi karena mereka mengajarkan Tuhan Yesus dan para rasul tidak pernah mengajar orang kasih persepuluhan. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus dan para rasul juga tidak pernah melarang orang beri persepuluhan. Ini kan ada perintah dalam perjanjian lama, ya kan? Kalau perintah itu tidak pernah dicabut, yang nggak perlu diajarkan tapi nggak perlu dicabut, mestinya tetap berlaku. Ya tapi kan itu kan aturan dalam hukum Taurat. Ya hukum Taurat itu bagi 3. Pertama namanya hukum moral, itu seperti 10 hukum dan lain sebagainya. Kedua ada hukum seremonial seperti orang berdosa kasih korban kambing, domba dan lain sebagainya. Ketiga ada hukum sipil, itu misalnya orang ketangkap bersina lempar batu sampai mati. Nah dari hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil, apakah masih berlaku? Hukum sipil tidak berlaku lagi. Karena saudara lihat waktu pemerintah Romawi yang berkuasa, ada perempuan yang ditangkap berzina. Apakah Yesus menurut hukum Musa angkat batu lempar dia? Apakah Yesus lakukan? Tidak. Kenapa? Karena waktu itu kalau Yesus sampai menghukum mati, Yesus berurusan dengan tentara Roma. Karena Romawi mempunyai namanya ius gladi, hak pedang. Hanya pemerintah Roma yang boleh kasih hukuman mati. Maka begitu ada kekuasaan Roma, Yesus tidak melakukan hukum sipil. Hukum sipil tidak berlaku. Sampai hari ini kalau saudara baca di Alkitab, nabi palsu harus dilempar mati. Maka ada orang yang saudara anggap nabi palsu, saudara lempar mati dia. Polisi yang akan sikat saudara. Itu hukum sipil tidak berlaku. Hukum seremonial sudah tidak berlaku, batal. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Makanya di perjanjian lama ada korban kambing, domba untuk penebusan dosa. Tapi itu sudah selesai karena itu lambang dari Yesus. Yesus sudah datang, jangan potong kambing lagi. Mau potong kambing untuk makan boleh. Tapi kalau untuk korban nggak boleh. Agama lain masih pakai sistem kurban. Dosa, kita nggak lagi. Kita sudah tinggalkan itu 2000 tahun yang lalu. Makanya saya bilang, kalau sampai ada orang Islam jadi Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau ada orang Kristen jadi mualaf, dia mengalami kemunduran 2000 tahun. Nah, gitu ya. Itu tidak berlaku lagi hukum seremonial. Hukum moral masih tetap berlangsung. Nah pertanyaan sekarang, persepuluhan itu masuk hukum mana? Kalau sipil gak berlaku lagi. Kalau seremonial gak berlaku lagi. Tapi kalau moral harus tetap berlaku. Tidak mudah menentukan persepuluhan masuk moral atau seremonial atau sipil. Tapi sipil tidak mungkin. Hanya 2 kemungkinan, seremonial atau moral. Saya percaya itu hukum moral. Dasarnya apa? Panjang kalau dijelaskan. Saudara lihat YouTube saya saja. Ya, saya jelaskan itu hukum moral. Kalau itu hukum moral, itu masih tetap berlaku. Ya. Nah, persepuluhan bukan perpuluhan ya. Persepuluhan. Kalau puluh saja itu bisa 30, bisa 70, itu juga puluh. Ya kan? Tapi persepuluhan, kalau diadakan studi dengan baik, maka persembahan persepuluhan itu adalah persembahan yang diambil dari 10% penghasilan rutin kita. Jadi yang belum punya penghasilan, nggak perlu beri persepuluhan. Saudara misalnya hanya anak kos yang dapat kiriman uang dari kampung sana, dari orang tua. Saudara nggak perlu berikan persepuluhan. Karena saudara belum punya penghasilan.
Walaupun ada orang tua yang mau ajar anaknya kasih persembahan, maka waktu dia kasih kirim buat anaknya, tempat kos dia kasih lebih, bayar persepuluhan ya. Tapi, nah sekarang kalau saudara jual properti, kalau memang kerjaannya saudara memang begitu, itu kan berarti saudara dapat penghasilan rutin, bayarlah persepuluhan. Ya, tapi kalau saudara jual TV, kecuali saudara memang pekerjaannya jual TV. Silakan. Tapi kalau itu hanya jual TV hanya seketika, saudara nggak perlu kasih persepuluhan. Mau kasih persembahan syukur boleh. Tapi bukan persepuluhan. Persepuluhan itu dari penghasilan rutin. Ya. Jadi tergantung tadi pertanyaannya jual properti, saudara nilai sendiri. Apakah itu penghasilan rutin saudara? Kalau ya kasih. Kalau nggak perlu kasih persembahan syukur aja. Ya. Beri tepuk tangan buat bagi Tuhan juga. Oke, nah, pertanyaan berikutnya ini cukup banyak pertanyaan yang di sini. Saul dan Daud sama-sama diurapi menjadi raja dan Roh Tuhan berkuasa atas mereka. Kenapa Roh Tuhan mundur dari Saul sedangkan Daud tidak? Padahal mereka sama-sama berdosa. Gini, ada beda antara pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Ada beda. Pertama, Roh Kudus dalam perjanjian lama tidak diberikan pada semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Kapan Tuhan mau pakai, lalu Roh menghinggapi dia. Kalau Tuhan nggak pakai, ya Roh nggak menghinggapi dia. Biasanya Roh menghinggapi raja, imam, nabi. Atau orang-orang khusus yang Tuhan pakai misalnya waktu mau bangun kemah suci atau bait Allah. Ya. Kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama itu tak ada hubungan dengan keselamatan. Artinya, kamu bisa dihinggapi Roh untuk melakukan tugas tertentu, tapi kamu bisa nggak selamat. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak taat, Roh bisa ditarik. Roh bisa ditarik. Seperti Saul. Dia tidak taat, lalu Roh Allah meninggalkan dia. Itu beda dengan pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Pada waktu Yesus berjanji tentang datangnya Roh Kudus, dia bilang, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu berarti bahwa di dalam perjanjian baru, nah kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 1, ayat yang ke-13, dia bilang, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya. Juga dikatakan bahwa kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya. Maka di dalam perjanjian lama tidak semua orang dapat Roh Kudus. Tapi di dalam perjanjian baru, asal saudara sudah orang percaya, saudara dapat Roh Kudus. Kalau saudara tidak ada Roh Kudusnya, saudara bukan orang percaya. Saudara bukan anak Allah. Saudara pasti punya Roh Kudus, entah bisa bahasa roh atau tidak. Yang penting saudara sudah orang percaya, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Itu pertama. Kedua, Roh Kudus di dalam diri saudara itu berkaitan dengan keselamatan. Karena Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu keselamatan kita. Efesus 1 ayat 13. Dan yang ketiga, sekali Roh Kudus mendiami saudara, dia nggak akan keluar lagi. Karena dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Roh Kudus bisa keluar, janji Yesus salah. Jadi kalau saudara sudah percaya dapat Roh Kudus, ya. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan saudara? Tidak bisa. Bagaimana kalau saudara berdosa? Apakah Roh Kudus meninggalkan? Tidak. Roh Kudus berduka di dalam saudara. Makanya dia bilang jangan menduka citakan Roh. Nah sekarang, kalau begitu akibatnya apa kalau saya berbuat dosa? Kalau saudara berbuat dosa terus, memang Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Tapi dia menahan seluruh pekerjaan baiknya di dalam saudara. Roh itu adalah roh penghibur. Jadi kalau saudara sedih dia hibur. Tapi kalau sekarang roh penghiburnya yang lagi susah, lagi sedih. Lalu bagaimana dia menghibur saudara? Saudara akan kehilangan damai sejahtera di dalam hati. Gak bisa. Semua pekerjaan baik dari roh ditahan sampai saudara bertobat. Nah, dalam perjanjian lama orang tidak taat, roh bisa dicabut. Makanya waktu Daud berdosa tuh Mazmur 51 dia berdoa, jangan ambil rohmu daripadaku. Kan gitu kan? Ya. Nah, kenapa Saul ditarik tapi Daud tidak? Karena Saul tidak bertobat.
Sampai ujung hidupnya masih main okultisme lagi dengan dukun di Endor. Mati bunuh diri lagi. Tapi Daud bertobat. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan Tuhan kabulkan doanya. Gak ambil. Ya, jadi bedanya di mana? Yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Ya. Sebuah pertanyaan menarik. Jika seseorang tinggal di pedalaman dan tidak punya akses tentang kekristenan ataupun agama Kristen, apakah saat dia mati masuk neraka? Kalau orang yang sama sekali tidak usah omonglah dari pedalaman lah. Kira-kira kalau orang hidup pada zaman Majapahit, ya kan? Dia nggak pernah dengar Yesus sama sekali. Ya, apakah dia mati dia akan selamat? Tidak mungkin selamat. Karena dia hanya Yesus satu-satunya jalan. Jadi kalau dia sampai nggak pernah dengar Yesus, dia nggak bisa selamat. Dia mau akses dari mana? Satu-satunya jalan kan Yesus. Tapi kan rasanya nggak adil. Misalnya ya, kalau saudara tinggal atau hidup pada zaman kerajaan Majapahit, ya, saudara tidak pernah dengar nama Yesus, mati. Lalu waktu penghakiman terakhir saudara dihakimi, saudara akan masuk neraka karena saudara tidak percaya Yesus. Saudara akan protes kan? Loh, saya bukan gak mau percaya, saya gak dengarnya aja gak pernah kok. Maka orang yang tak pernah dengar Yesus, dia tetap tidak selamat. Tapi kalau dihakimi dengan standar iman pada Yesus, itu tidak adil. Lah terus bagaimana? Maka orang tidak percaya Yesus, tidak pernah dengar Yesus, dia akan dihakimi tapi bukan atas dasar respon dia pada Yesus. Tapi dia akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani yang dibahas dalam Roma pasal 1 dan Roma pasal 2. Maksudnya begini, bukankah Tuhan menurut Paulus di Roma 1 Roma 2, Tuhan telah menulis hukum 10 hukum itu di dalam batin kita? Maka bagi setiap orang itu ada yang namanya hati nurani. Nurani itu pengaruh Arab, hati nur ini. Nur itu cahaya. Jadi ada sunai desis dalam bahasa Yunani ya. Sun bersama-sama, desis bicara bersama-sama. Jadi semua kita tuh punya hati nurani. Di hati nurani itulah Tuhan taruh hukumnya. Makanya kita bisa lihat bahwa kenapa kalau satu kali kita mau mencuri kan ada suara tuh ya. Saya dulu saudara pernah pergi ke satu toko. Lalu saya lihat pulpen bagus. Lalu saya pikir, wah ini ambil nih. Zaman dulu belum ada zaman CCTV. Maka caranya saya ambil pulpen, saya masukkan di kaos kaki saya. Lalu saya keluar lolos. Setelah sampai luar, ada suara bilang, Esra kau pencuri kau. Masuk kembali dan kembalikan barang itu. Akhirnya saya kembali lagi, saya ambil saya simpan lagi. Saya keluar. Begitu keluar satu suara bilang, bodoh kau sudah keluar. Ini memangnya itu toko bangkrut kalau kamu ambil satu pulpen, kembali ambil, saya kembali lagi, lalu ambil lagi. Setelah itu saya keluar lagi. Esra, biarpun tidak bangkrut, kamu tidak boleh mencuri, kembali. Dan saya kembali lagi. Hari itu saya seperti orang gila. Suara apa itu yang ngomong itu? Satu suara setan pasti, tapi satu suara hati nurani. Nah, maka orang yang tidak pernah dengar Yesus, dia akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani. Dan nanti akan dibuktikan semua orang berdosa sebenarnya telah melanggar hukum hati nurani. Dan orang itu akan dimasukkan ke neraka. Bukan karena dia menolak Yesus, tapi karena dia melawan semua hukum hati nuraninya. Dia menjadi orang berdosa. Jadi yang bikin masuk neraka apa? Karena dosa. Bukan karena dia tolak Yesus. Ya. Tapi kalau saudara dapat kesempatan dengar Yesus tapi masih tolak. Hukum yang kedua ini yang berlaku itu. Ya. Wah, kalau begitu mending hidup di zaman Majapahit ya. Tidak. Ya, pokoknya orang hidup zaman apa saja dia harus percaya Yesus. Ada orang tanya, Pak, bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama yang sudah mati Yesus belum lahir? Kalau Yesus satu-satunya jalan, bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Ishak, Yakub? Apakah mereka selamat? Yesus belum lahir. Apakah mereka bisa selamat tanpa Yesus? Tidak bisa. Mereka harus percaya Yesus. Tapi bedanya apa? Mereka kan sudah ada nubuat tentang Yesus. Maka Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan lain harus beriman kepada Yesus yang akan datang.
Sementara kita di sini harus beriman kepada Yesus yang sudah datang. Iman kita ke belakang, tapi iman mereka ke depan. Intinya semua harus bersifat berpusat pada Kristus. Percaya Yesus selamat, gak percaya Yesus binasa. Ya. Yo, beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Satu pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu, nggak berasa udah hampir 30 menit kita Q&A bersama Pastor Ezra Soru. Kira-kira mungkin Pastor Andrew harus ada kelas khusus nih, karena antusiasme pertanyaannya begitu luar biasa. Ya, satu pertanyaan terakhir, Pastor Ezra. Shalom Pastor, bagaimana pandangan Kristen terhadap seseorang yang pindah agama secara terpaksa, tapi tetap mengimani kekristenan? Ya, ada istilah murtad. Murtad itu apa sebenarnya? Murtad itu bukan sekedar pindah agama. Tapi murtad itu adalah berbaliknya hati dan pikiran terhadap Kristus. Tadinya cinta Kristus, sekarang benci Kristus. Tadinya mengasihi Kristus dan kebenaran, sekarang muak sekali dengan Kristus. Itu baru namanya murtad. Nah, maka ada banyak orang yang tinggalkan Kristen masuk agama lain. Benci Kristen luar biasa. Itu murtad. Orang-orang seperti Kainama itu murtad itu. Orang-orang seperti Yahya Walon itu yang lain-lain itu mualaf-mualaf itu yang serang iman Kristen itu murtad. Tapi ada orang-orang yang pindah agama lain tapi hatinya sebenarnya masih cinta Yesus. Menurut saya mereka dosa besar sekali. Hanya belum masuk kategori murtad. Ada seorang teman yang ceritanya panjang sampai akhirnya masuk Islam. Dan harus pergi sembahyang di masjid. Tapi pada waktu dia tunduk di bawah, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Hatinya masih di Yesus. Artinya dia sudah pindah agama tapi pikiran dan hatinya belum berbalik dari Yesus. Menurut saya itu dosa, tapi belum masuk kategori murtad. Makanya saya pernah bikin video khusus untuk saudaraku yang pernah jadi Kristen. Saudara bisa lihat, cari di YouTube itu untuk saudaraku yang pernah jadi Kristen. Saya bilang bahwa saya tahu bahwa ada banyak saudara yang meninggalkan Kristen padahal hatimu masih ada di Kristen. Hatimu masih ada pada Tuhan Yesus. Kamu ada di dalam agama lain tapi hatimu bersedih sekali. Setiap kali kamu tunduk, kamu tidak bisa tidur dengan tenang karena kamu masih ingat Yesus. Kalau kamu seperti itu, kembalilah pulang sebelum terlambat. Sebelum ajal jemput kamu, kembalilah. Sama seperti anak terhilang itu hilang. Tapi dia ambil keputusan kembali. Ya, ambil keputusan kembali. Di luar sana dia begitu hina. Bagi orang Yahudi makan babi itu haram. Tapi anak itu bukan makan babi. Makan makanannya babi. Itu haramnya haram itu. Tapi dia ambil keputusan pulang. Dan Bapa menyambutnya. Kalau kamu dengar ini dan kamu adalah anak terhilang, pulanglah. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. 3 minggu lalu seorang kirim suatu video kepada saya yang berisi cuplikan video saya untuk saudaraku yang jadi Kristen. Dan kasih gambar seorang mualaf yang mendengar kata-kata saya itu sambil berlinangan air mata. Pulanglah. Ya, sebelum terlambat. Waktu kita habis, saya tanya jawab di Sabu sampai jam 2 pagi. Ya, di lapangan sepak bola Jayapura sampai jam 4 pagi. Saya selalu bikin acara KKR tanya jawab. Di mana-mana saya bikin begitu. Karena yang begini penting, ajak bikin seminar, yang daftar sedikit. Kalau KKR banyak. Jadi saya pikir KKR lanjut tanya jawab. Saya selalu bilang, tanya apa saja, saya pasti bisa jawab. Walaupun jawaban saya adalah saya tidak tahu. Nah, itu juga jawaban kan? Itu juga jawaban. Kan ada banyak orang yang tanya aneh-aneh. Dia bilang, Pak mau tanya Pak, kira-kira Adam tuh punya pusar gak? Itu yang lubang di sini kan? Ya kenapa dia bertanya? Karena pusar itu tanda bahwa seorang pernah dalam rahim ibu. Ada hubungan dengan ibu. Nah masalahnya Adam ini tidak pernah punya mama. Apakah Adam punya pusar? Waktu dia tanya seperti itu saya bilang sebelum saya jawab saya tanya balik. Kau mau tahu itu untuk apa sebenarnya? Tuh ya.
Apa relevansinya pusarnya Adam dengan iman Kristen? Tapi dia bilang, Pak tolong jawab Pak, saya penasaran. Dia bilang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Adam gak punya pusar karena dia gak pernah punya hubungan dengan ibu. Tapi kemungkinan kedua dia punya, walaupun tidak ada hubungan dengan ibu, tapi kan berarti dia jadi manusia aneh sendiri. Karena itu pada waktu Tuhan Allah membentuknya dari tanah, Tuhan bor di tengah supaya tidak aneh. Tuhan memberkati kita. Amin. Estra, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Ini cukup menarik. Berkaitan tadi yang apabila orang yang nggak pernah mengenal kekristenan ataupun keselamatan. Nah, dikatakan pada saat Yesus mati di kayu salib, Yesus memasuki Hades. Nah, Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada siapa dan apakah mereka yang diberitakan Injil itu selamat? Itu sangat sukar pelajarannya. Itu butuh waktu panjang. Tapi begini, sekarang saudara, kan di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut itu sebetulnya kerajaan maut itu adalah Hades dalam bahasa Yunani yang bisa diartikan neraka. Ya, neraka. Sebenarnya Hades kalau dianalisa itu punya 3 kemungkinan arti. Hades itu kalau merujuk kepada bukan tempat, maka itu disebut dunia orang mati. Kalau itu tempat, maka 2 kemungkinan itu kuburan atau neraka. Jadi tergantung konteks kita mengatakan Hades itu apa. Nah, pada waktu Yesus mati, ini saya bilang sukar. Kenapa? Karena kita masih harus pada urusan doktrin manusia. Apakah manusia terdiri dari 2 atau 3? Ada trikotomi, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau ini berarti waktu mati tubuh di kuburan, roh kembali ke Tuhan, lalu jiwa kemana? Tapi pandangan dikotomi, manusia hanya 2 saja, tubuh dan jiwa atau roh. Kalau hanya 2, maka waktu mati tubuh di kuburan, jiwa atau roh kemana? Saya percaya dikotomi, tapi nggak ada waktu jelaskan itu. Sekarang, kalau dikotomi yang benar, waktu Yesus mati, kuburan, tubuhnya di kuburan kan, 3 hari itu. Jiwa rohnya kemana? Ke Hades, ke neraka? Padahal dia bilang waktu mau mati, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti jiwanya atau rohnya kan di tangan Bapa di surga. Kalau tubuh di kuburan, jiwa, roh di tangan Bapa di surga, terus yang pergi ke neraka siapa? Masalahnya di 1 Petrus itu ada. Dia pergi memberitakan Injil, tapi analisa yang lebih dalam. Itu dalam bahasa Yunani memakai bentuk lampau. Jadi kalau ditranslate secara literal, oleh roh itu Yesus dulu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara pada zaman Nuh. Berarti Yesus pergi ke sana itu bukan pada saat dia mati. Kapan? Dulu. Kalau begitu Yesus pergi ke sana dulu zaman apa? Zaman Nuh. Tapi kan zaman Nuh kan Yesus belum lahir. Ya, karena dia pergi oleh roh. Berarti itu penginjilan pada orang hidup pada zaman Nuh. Tapi kalau itu orang hidup, kenapa dibilang roh-roh yang terpenjara? Karena orang-orang itu waktu mendengar Injil dari Yesus dalam roh itu masih hidup. Tapi disebut roh-roh. Kan sudah mati. Ya, karena waktu Petrus menulis suratnya, orang-orang itu sudah mati. Maka dari sudut pandang Petrus, roh-roh. Ya. Jadi nggak ada penginjilan orang mati. Penginjilan hanya untuk orang hidup. Selama masih hidup, terimalah Yesus. Sudah mati, selesai. Nggak ada second chance. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor.